Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Gimana? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Luar biasa, Allah. Alhamdulillah keadaan kalian yang sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini tentang kelas pendidikan agama Islam. Mari sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita membacakan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Arif Siap untuk gerak. memimpinnya. Baik, Bapak. Siap gerak, Ya. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Zidni ilma ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah. Amin. Semoga dengan diawali dengan doa pembelajaran kita lancar dan anak-anak semuanya diberikan pemahaman untuk bisa menerima materi pembelajaran ini. Amin. Ya, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yang pertama, ntar silahkan anak-anak semuanya masuk pembelajaran menggunakan kelas point, silahkan join di kelas point up. Yang kedua, pretest. Yang ketiga, dengan penyampaian materi, ntar Pak Guru hanya menyampaikan materi pembuka. Yang ketiga, yang keempat, diskusi dalam kelompok. Yang kelima, presentasi hasil diskusi yang kalian diskusikan. Dan yang keenam, tanya jawab jika ada yang mau bertanya. Dan yang terakhir, kita adakan post test dari hasil pembelajaran. Untuk kelas poin, silakan kalian bisa masuk ke kelas poin dengan aplikasi kelas kodenya adalah 94706. Silakan anak-anak, kita masuk ke dalam kelas poin. Kita bermain-main dengan interaktif. Ya, terima kasih kalian sudah masuk ke dalam kelas poin. Ini sudah masuk semuanya, alhamdulillah. Sebelum masuk ke dalam materinya, Bapak Guru akan menanyakan kehadirannya. Gimana anak-anak? Semuanya hadir apa enggak? Arif hadir? Hadir. Hadir, Pak. Udah hadir? Herlina hadir? Aziz hadir? Alhamdulillah hadir semuanya. Yang kemarin Susiwan yang tidak hadir, ternyata alhamdulillah sudah hadir dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Sebelum masuk pembelajaran, Pak Guru ingin kalian literasi dulu. Belajar membaca, dibaca dulu buku paket dan pamflet yang Pak Guru bagikan tadi ya di dalam WA Group. Silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk literasi membaca di buku paket halaman 135 sampai halaman 140. Silakan Pak Guru kasih 10 menit. Sudah selesai Pak Guru. Ya, terima kasih. Setelah kalian membaca materinya, Pak Guru akan menerangkan tentang kurban dan akikah. Di sini materi kurban akikah itu materi pembahasannya adalah yang pertama penyembelihan hewan yang sudah kita bahas di minggu kemarin, yaitu ada syaratnya, ada rukun penyembelihan, dan ada alat-alat yang digunakan untuk menyembelih. Di kemarin rukun-rukun penyembelih ada 3. Yang pertama, hewan yang disembelih harus halalan thayyiban. Yang kedua, orang yang menyembelihnya ini harus orang Islam dan ahli kitab. Yang ketiga, alat untuk menyembelihnya ini yang penting. Alatnya adalah harus tajam, perkakasnya tajam. Iya, nggak boleh lancip, ya, tajam. Dan tidak boleh menggunakan tulang atau gigi. Materi yang kedua lah, sekarang ini adalah pembahasan kurban. Dan minggu ntar pertemuan selanjutnya adalah akikah. Materi kurban. Di sini diharapkan tujuannya adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat
memahami dalil nakli, ketentuan dan cara mengenai pelaksanaan kurban. Yang kedua, menganalisis alur proses penyediaan binatang kurban dari peternak sampai dibagikan. Yang ketiga, merumuskan dan memaparkan hikmah manfaat pelaksanaan penyembelihan kurban. Ya, silakan. Sebelum masuk pada materi, kalian pretest dulu. Silakan link di alamat http://bit.ly/pretest kurban. Di situ kalian bisa scan barcode untuk memudahkan atau masuk ke alamat http://bit.ly/pretest kurban. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Di dalam pretest ini ada ini contohnya pertanyaan di situ. Silahkan kalian bisa langsung dilihat di HP masing-masing untuk melaksanakan pretest. Sudah, Pak Guru. Terima kasih anak-anak, ternyata sudah kalian menjawab. Ini Pak Guru lihat jawabannya sudah ada. Oke, kita masuk materi tentang kurban. Lah, Pak Guru mau bertanya ini. Kita bermain ya di kelas poin. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kurban? Iya, Pak Guru kasih waktu. Wah, udah masuk ternyata di kelas poin ini jawabannya. Alhamdulillah sudah masuk ini. Kita lihat ya masing-masing jawaban dari teman-teman kalian ini. Dari Aziz Fajari, kurban menyembelih hewan. Wah, menyembelih hewan. Ini kita lihat betul apa enggak. Fitriana penyembelihan hewan di Idul Adha. Sen Subhan menyembelih hewan di hari raya Idul Adha. Taufik penyembelihan hewan saat Idul Adha sebagai bentuk ibadah. Ini Afita penyembelihan hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat anak-anak siapa yang jawabannya sempurna. Definisi kurban secara bahasa adalah koroba yang artinya dekat. Tapi secara istilah kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata jawaban yang hampir mendekati ini Mbak Alvita ini ya. Mbak Alvita bagus. Ini jawabannya Pak Guru apresiasi. Waduh, sangat hebat ini. Terima kasih. Untuk Soliha juga bagus ini jawabannya. Oke. Kita lihat dalil nakli kurban. Di dalil nakli kurban ini tersirat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wah, bagus. Ini bacaannya dan super bagus semuanya. Pak Guru apresiasi ini. Are you ready? Kita lanjut ya. I'm ready. Tujuan kurban. Tujuan kurban, penyembelihan hewan kurban dilakukan untuk memperingati pengorbanan Nabi Ismail oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Oke, untuk itu Pak Guru akan tampilkan. Ini Pak Guru tampilkan video tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 7 menit lagi. Setelah kalian melihat video tentang kisah Nabi Ibrahim, Pak Guru akan bertanya lagi melalui kelas poin. Hewan ternak apa saja yang bisa dijadikan kurban? Silahkan kalian jawab melalui aplikasi kelas poin. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Ayo. Ya, alhamdulillah sudah. Ini kita lihat jawaban-jawaban dari teman kita. Ada yang dari Arif ini
Kambing, ada, waduh, kambing jantan ini, kerbau ini, si hitam, ada unta, ada sapi. Ya, ini bagus semuanya jawabannya Pak Guru apresiasi. Ya. Oke, kita lihat jenis hewan kurban. Hewan yang bisa dikurbankan jenisnya yaitu yang pertama kambing yang sudah berumur 2 tahun, yang kedua sapi yang sudah berumur 2 tahun juga, yang ketiga kerbau yang sudah berumur 2 tahun, yang keempat domba yang sudah berumur 1 tahun atau ganti gigi. Ini kambing dan domba beda ya. Tanggal gigi. Nah, ya tanggal di Iya. gigi ini. Beda antara kambing dan domba. Yang keenam adalah unta yang sudah berumur 5 tahun. Namun ketentuan itu ada lagi ketentuan yang lainnya yaitu di mana hewan tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping ekor harus utuh. Yang kedua, satu sapi mewakili atau sapi, unta, kerbau ini mewakili 7 orang. Tapi kalau kambing dan domba hanya 1 orang. Nah, dari tentuan itu, Pak Guru akan bertanya lagi. Kita bermain lagi. Nah, masih semangat anak-anak? Oke, masih semangat. Kita lihat kapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Apakah 1 Syawal, B 1 sampai 10 Muharram, C 10 sampai 13 Zulhijjah. Ayo, cepat-cepatan untuk menjawabnya. Oke, ternyata alhamdulillah sudah masuk. Ternyata ada yang jawaban A 1 sampai 10 Muharram. Kira-kira betul apa tidak anak-anak? Salah. Mayoritas ini C, yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Kita lihat waktu penyembelihan hewan kurban yaitu hari raya Idul Adha setelah terbitnya matahari dan bisa dilaksanakan juga di hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Yo, tadi ya siapa yang jawabannya bagus itu yang tadi yang banyak ini C. Yang jawaban C yang betul yaitu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Nah, sekarang apa hukum kurban? Ayo bermain lagi di kelas poin. Nah, hukum kurban apa? Ya, selesai. Wah, udah menjawab ini ada wajib untuk yang punya uang. Waduh, sunnah muakkadah wajib bagi umat muslim. Sunnah kifayah. Aduh, ada yang sunnah kifayah. Sunnah wajib bagi mampu. Sunnah muakkadah. Oke, kita lihat mana yang jawabannya benar anak-anak semuanya. Oh, ini jangan hebat-hebat semuanya. Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini ada sunnah yang anjurkan. Hampir seperti wajib tapi bagi yang mampu sunnah tapi seperti yang diutamakan. Ya anak-anak, setelah tadi Pak Guru paparkan materi kurban, kita akan adakan diskusi kelompok. Pak Guru sudah bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompoknya Arif dan kelompoknya Afita. Dalam diskusi ini, bagaimana pemanfaatan daging kurban untuk keluarga dan masyarakat serta apa dampak sosial pelaksanaan kurban bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Ya, nah silakan kalian berdiskusi. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Kalian bisa lihat di YouTube sumber pembelajaran, yaitu tentang kurban dan akikah. Ya, terima kasih. Selesai. Nah, kita presentasi untuk kelompok pertama. Silakan kelompok pertama, yaitu Arif, dari kelompoknya Arif untuk mempresentasikan. Ya, bagus. Selesai, Pak. Ya, terima kasih ya kelompoknya Arif. Ternyata bagus, maksimal untuk diskusinya dan pemaparannya. Keren, kita apresiasinya. Untuk kelompok 2 ada tanggapan untuk kelompok 1? Oh iya, sudah selesai, Pak. Ini Solia bertanya dan tanggapan dari kelompok 1 juga bagus. Sekarang presentasi untuk kelompok 2. Ya bagus, kelompok 2 untuk pemaparannya yang diwakili oleh Afita. Ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Oh iya, Arif silakan. Ya.
Terima kasih. Hikmah berkurban. Hikmah berkurban adalah sunnah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim, untuk mendekatkan diri dan takarrub kepada Allah ketika menghidupkan makna takbir dari Hari Raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 Hijriah. Dan yang keempat, kurban mengajarkan kita untuk bersikap dermawan dan peduli sesama, tidak rakus dan tidak kikir. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, oke, kita lanjut kepada tugas. Ntar kalian Pak Guru akan beri tugas proyek, yaitu buatlah mind map mengenai pelaksanaan kurban. Dalam menyusun tugas, perhatikan isi materi, tampilan, kreativitas. Waktu pengumpulan tugas yaitu 1 minggu pertemuan ke depan, kita akan bahas tugas ini. Nah, terakhir, silahkan kalian kerjakan post-test di alamat http://bit.ly/post-test kurban. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, terima kasih, selesai. Nah, untuk ini penilaian diri, silakan kalian lakukan penilaian diri, yaitu http:// penilaian diri peserta didik kurban di alamat ini. Oke, terima kasih. Nah, karena kalian sudah melewati semuanya rangkaian pembelajaran, mari kita simpulkan bahwa kurban adalah penyembelihan hewan di hari Idul Adha untuk mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah yang dilaksanakan di hari-hari Tasyrik dan Idul Adha dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Mari pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.